Kita mulai dari yang harganya lumayan, sampai yang bikin kamu nyesel udah buang recehan lama di rumah nenek. Nomor 10, uang kertas Rp10.000 bergambar Cut Nyak Dien. Kelihatannya biasa aja ya, cuma selembar uang kertas warna hijau dengan wajah pahlawan nasional di tengahnya. Tapi jangan salah, uang ini keluaran tahun 1998 dan sekarang udah nggak beredar lagi di pasaran. Yang bikin dia istimewa itu desainnya yang klasik dan detail ukirannya masih rapi meskipun usianya udah puluhan tahun. Dulu, uang kayak gini cuma dianggap alat tukar biasa, dipakai buat belanja di warung atau nyimpen di celengan anak-anak. Tapi begitu ditarik dari peredaran dan makin jarang ditemuin dalam kondisi mulus, statusnya langsung berubah jadi barang buruan. Di pasar kolektor sekarang harganya bervariasi banget tergantung platform. Mulai dari puluhan ribu rupiah, sampai ada yang berani bayar jutaan. Bahkan pernah ada laporan tembus 10 juta per lembar buat kondisi yang bagus. Padahal dulu nilainya cuma 10.000 perak doang. Yang bikin uang ini makin dicari, dia satu paket sama tren kolektor yang lagi ngumpulin seri uang kertas bergambar pahlawan nasional secara lengkap. Dari Cut Nyak Dien, sampai tokoh-tokoh lain di era yang sama. Jadi kalau kamu masih nyimpen uang kertas lama di dompet atau di laci, coba dicek dulu. Siapa tahu ada yang kayak gini nyelip di antara tumpukan kertas yang kamu kira nggak berharga. Nomor 9. Koin 10.000 bergambar babi rusa. Ini dia salah satu koin paling unik yang pernah dikeluarkan Indonesia. Dan kemungkinan besar kamu bahkan belum pernah dengar namanya. Koin ini terbit sekitar dekade 80-an dengan motif hewan endemik babi rusa di salah satu sisinya. Hewan langka yang cuma ada di wilayah timur Indonesia. Yang bikin koin ini langka banget bukan cuma soal desainnya yang jarang dipakai buat uang logam, tapi juga soal jumlah produksinya. Cuma sekitar 1.440 keping yang pernah dicetak. Dan soal bahannya, sebagian besar sumber menyebut kandungan logam mulianya sampai 90%. Meskipun ada juga catatan numismatik yang menyebut versi ini dari perak berkadar tinggi, bukan emas murni. Jadi kamu perlu hati-hati kalau mau cek fisiknya langsung. Coba bayangin, dari jutaan keping koin lain yang beredar di masa itu, cuma segelintir yang jumlah cetakannya seminim itu. Kombinasi dua faktor ini, kelangkaan produksi dan kandungan logam mulia, yang bikin harganya melonjak jauh dari nominal aslinya. Karena kelangkaannya, sekarang koin babi rusa ini ditawarkan dengan harga sekitar 4 juta per keping di kalangan kolektor. Bukan cuma soal logamnya, tapi juga soal nilai sejarah. Karena motif hewan kayak gini jarang banget dipakai di uang logam Indonesia. Jadi buat kolektor, ini bukan sekadar logam, tapi juga potongan kecil dari kekayaan hayati bangsa yang diabadikan dalam bentuk uang. Koin ini termasuk dalam seri WWF tahun 1987 yang sempat diterbitkan Bank Indonesia bareng World Wildlife Fund, di mana tiap pecahannya menampilkan satwa langka berbeda. Dan makin kesini, seri lengkapnya makin susah ditemuin dalam kondisi utuh. Nomor 8, uang kertas 500 gulden seri JP Kun. Nah, ini uangnya udah lebih tua lagi dan levelnya beda karena bukan lagi era Republik Indonesia, tapi era kolonial. Diterbitkan sekitar tahun 1930-an oleh De Javasche Bank, bank sentral zaman penjajahan sebelum ada Bank Indonesia. Uang ini punya tanda tangan asli seorang pejabat bernama Prastring, dan tanda tangan itu justru jadi salah satu penentu keasliannya di mata kolektor. Kenapa tanda tangan bisa segitu pentingnya? Karena di dunia numismatik, detail sekecil apapun, termasuk tanda tangan pejabat yang menerbitkan uang, bisa jadi bukti otentikasi sekaligus penentu apakah lembar itu asli atau replika. Di lapak jual beli online, uang kertas ini ditawarkan dengan harga mulai dari 2,8 juta rupiah sampai 5 juta rupiah per lembar, tergantung kondisi fisiknya, mulai dari ada tidaknya lipatan, sobekan, sampai kepudaran warna cetakan. Yang bikin menarik, ini bukan cuma soal duit zaman dulu, tapi juga jadi bukti fisik sistem keuangan kolonial yang pernah berlaku di Nusantara sebelum negara ini bahkan merdeka. Kolektor uang kuno kelas berat biasanya incer jenis-jenis kayak gini, karena umurnya udah mendekati 1 abad, dan makin lama makin sedikit yang bertahan dalam kondisi bisa dikoleksi. Desainnya sendiri menampilkan tokoh JP Kun, salah satu figur penting dalam sejarah VOC, yang bikin lembaran ini juga sering dijadiin bahan diskusi soal jejak kolonialisme di Nusantara, bukan cuma soal nilai jualnya doang. Nomor 7, uang kertas Rp5.000 bergambar perempuan berkebaya memegang padi. Uang ini terbit tahun 1958 dan desainnya benar-benar mencerminkan identitas Indonesia sebagai negara agraris di masa-masa awal kemerdekaan. Di gambarnya ada perempuan berkebaya sedang memegang padi, dengan latar belakang sawah yang khas banget. Sebuah simbol dari kehidupan masyarakat yang saat itu masih sangat bergantung sama pertanian. Yang bikin geleng kepala, dulu nilai Rp5.000 itu gede banget. Bahkan konon katanya cukup buat beli kendaraan pada masanya. Coba bandingin sama sekarang, di mana Rp5.000 cuma cukup buat beli segelas es teh di pinggir jalan. Perbedaan nilai tukar yang jomplang ini jadi salah satu alasan kenapa uang kuno kayak gini punya daya tarik tersendiri. Karena dia jadi saksi bisu betapa besar perubahan ekonomi yang terjadi dalam beberapa dekade. Sekarang uang kertas ini jadi barang koleksi yang dihargai sekitar 4 juta rupiah per lembar menurut sebagian sumber. Meskipun ada juga laporan lain yang menyebut harganya bisa tembus lebih dari 10 juta rupiah tergantung kondisi dan penjualnya. Jadi dari alat tukar yang powerful banget di zamannya, sekarang berubah jadi barang pajangan mahal buat kolektor numismatik
yang pengen ngerasain sepotong sejarah ekonomi bangsa lewat selembar kertas. Desain bertema perempuan berkebaya dan padi ini juga sering disebut sebagai salah satu representasi visual paling ikonik dari era awal kemerdekaan. Makanya kolektor spesialis uang kertas heroik dan agraris selalu masukin seri ini ke daftar buruan utama mereka. Nomor 6, uang kertas 200 gulden seri J.P. Kuhn. Masih dari era yang sama, Deja-Vashe Bank tahun 1930-an. Tapi ini pecahan yang lebih tinggi lagi dan levelnya beda dari saudaranya yang tadi. Berdasarkan penelusuran harga di lapak online, uang kertas 200 gulden ini ditawarkan sampai 28 juta rupiah per lembar. Bayangin, satu lembar kertas yang udah usang dan sobek-sobek dimakan usia, harganya bisa setara motor bekas yang masih mulus. Uang ini jadi incaran kolektor tingkat lanjut, karena bukan cuma soal harga jual, tapi juga soal kelengkapan koleksi seri gulden yang emang terkenal susah dicari dalam kondisi utuh. Apalagi buat pecahan bernominal besar kayak ini. Semakin tinggi nominal aslinya, biasanya semakin sedikit yang dicetak, dan semakin sedikit juga yang berhasil bertahan sampai sekarang tanpa rusak parah. Itulah kenapa harga jualnya bisa melambung jauh di atas nilai historisnya sendiri, karena yang dijual bukan cuma kertas, tapi kelangkaan itu sendiri. Bahkan di seri gulden ini, ada juga pecahan 300 gulden yang konon jumlahnya nggak lebih dari 10 lembar di seluruh Indonesia. Jadi soal siapa yang paling langka di antara seri gulden, persaingannya emang ketat banget, dan makin susah dicari, makin tinggi juga harga tawarannya di kalangan kolektor senior. Nomor 5, koin emas Rp850.000 bergambar Presiden Soeharto. Ini koin yang diterbitkan Bank Indonesia tahun 1995. Terbuat dari emas kuning 23 karat, lengkap dengan logo DHN 45 di permukaannya. Desainnya menampilkan wajah Presiden Soeharto yang saat itu masih menjabat sebagai kepala negara. Karena bahan emasnya yang tinggi dan jumlah produksinya terbatas, koin ini sekarang dijual dengan harga fantastis, Rp85 juta per keping menurut salah satu penjual di platform jual beli online. Yang bikin koin ini spesial bukan cuma nilai emasnya, tapi juga posisinya sebagai artefak politik yang jarang ada duanya. Koin yang menampilkan wajah kepala negara yang masih menjabat itu jarang banget dicetak, dan biasanya langsung jadi buruan kolektor begitu diluncurkan, karena ada nilai historis di dalamnya yang enggak bisa diulang. Setiap kali ada perubahan kepemimpinan atau momen politik besar, biasanya harga koin kayak gini justru makin naik, karena jadi pengingat fisik atas satu era tertentu dalam sejarah bangsa. Belum lagi bahan emas 23 karat yang dipakai bikin nilai intrinsiknya juga ikut naik turun mengikuti harga emas dunia. Jadi koin ini punya dua lapis nilai sekaligus, nilai logam mulianya dan nilai historisnya sebagai artefak politik. Nomor 4, koin logam Rp100 tahun 1973. Nah, ini yang bikin orang paling kaget begitu dengar harganya. Nominalnya cuma 100 perak, dan di beberapa marketplace ada listing yang berani pasang harga sampai Rp100 juta per keping. Bahkan salah satu media pernah nyebut angka ini muncul bareng koin lain yang justru diduga modus penipuan online. Tapi kalau ditelusuri ke pedagang uang kuno yang beneran jualan fisik, kebanyakan transaksi asli cuma di kisaran Rp5.000 sampai Rp50.000 per keping untuk kondisi biasa, dan bisa naik ke jutaan rupiah, bahkan sampai Rp3 juta kalau kondisinya benar-benar mulus atau punya cetakan yang unik. Coba bandingin sama nilai aslinya yang cuma Rp100. Selisihnya tetap aja jutaan kali lipat dari nominal asli, meskipun angkanya nggak segila listing Rp100 juta yang sering viral. Yang bikin koin ini langka adalah usianya yang udah lebih dari 5 dekade, dan jumlah keping yang masih dalam kondisi mulus makin sedikit tiap tahunnya karena banyak yang udah hilang, karatan, atau bahkan dilebur ulang tanpa disadari pemiliknya. Ini contoh paling nyata kenapa orang bilang jangan remehkan uang receh di rumah, tapi juga jangan langsung percaya angka fantastis yang kamu lihat di media sosial tanpa cek dulu ke pedagang uang kuno yang beneran. Nomor 3, uang kertas Rp500 bergambar orang utan. Uang ini punya latar warna hijau dengan gambar orang utan yang khas banget di salah satu sisinya. Salah satu desain paling dikenang dari seri uang kertas era 90-an. Uang kertas ini udah dicabut dari peredaran, tapi justru karena itu nilainya melonjak di kalangan kolektor. Beberapa listing di marketplace memang berani pasang harga sampai puluhan, bahkan mendekati Rp100 juta. Tapi transaksi yang benar-benar terkonfirmasi biasanya jauh lebih rendah, mulai dari Rp5.000 untuk kondisi bekas biasa, sampai kisaran Rp1,5 juta sampai Rp8 juta buat lembaran yang masih mulus atau punya nomor seri unik. Bahkan ada rekor lelang resmi di mana satu lembar dengan nomor seri solid laku Rp1,9 juta. Jauh dari angka-angka fantastis yang sering muncul di judul artikel clickbait. Rentang harga yang jauh banget ini nunjukin betapa pentingnya kondisi fisik dan nomor seri dalam dunia numismatik. Uang yang masih rapi tanpa lipatan, tanpa noda, dan disimpan dengan baik itu yang paling diburu. Sementara yang udah kucel atau sobek, nilainya bisa jatuh drastis meskipun sama-sama langka. Jadi kalau kamu punya uang 500-an lama bergambar orang utan di rumah, jangan buru-buru dibuang atau dilipat sembarangan. Cek dulu kondisinya baik-baik, tapi jangan juga langsung membayangkan angka puluhan juta sebelum benar-benar ada yang mau beli di harga segitu. Nomor 2, koin Rp1.000 bergambar kelapa sawit. Ini salah satu koin paling ikonik dalam daftar ini, karena statusnya unik banget dibanding 9 lainnya. Koin ini sempat lama beredar sebagai alat pembayaran sah, sampai akhirnya per Desember tahun 2023, resmi dicabut dan ditarik dari peredaran oleh Bank Indonesia, dan warga masih bisa menukarkannya langsung ke BI sampai 10 tahun ke depan.
bulan. Justru sejak resmi ditarik itu, muncul heboh di marketplace online dengan sejumlah listing yang berani pasang harga sampai 100 juta rupiah per keping. Tapi perlu digarisbawahi, angka segila itu kebanyakan cuma harga tawaran yang belum tentu ada yang beli. Bahkan beberapa pihak menduga itu cuma modus penipuan doang. Menurut pedagang uang kuno yang beneran jualan di pasar fisik, harga wajar satu keping koin ini sebenarnya cuma berkisar Rp5.000 sampai Rp10.000, kecuali kondisinya benar-benar istimewa atau langka banget. Desainnya yang menampilkan pohon kelapa sawit jadi simbol penting buat sejarah industri perkebunan Indonesia, salah satu komoditas yang paling berpengaruh dalam perekonomian negara ini. Nomor 1, koin emas Rp100.000 tahun 1974. Dan inilah puncaknya, yang paling mahal dari semua yang udah kita bahas. Sekarang, koin ini jadi salah satu uang kuno termahal yang pernah tercatat di Indonesia, dengan harga jual yang bisa tembus Rp125 juta per keping. Buat kolektor kelas atas, memiliki koin ini bukan cuma soal investasi. Harganya sendiri sekarang udah setara sebuah rumah kecil. Wajar aja kalau koin ini dianggap mahkota yang pernah dicetak Bank Indonesia.